Saya berkali-kali mengatakan bahwa orang kualat itu adalah orang yang mengingkari kebenaran. Makanya zaman dulu jangan membangkang kepada ulama. Nah, ulama di situ itu termasuk tadi yang dulu itu tadi yang Sayyidina Ali. Mohon maaf ada Sayyidina Ali saya tafsir ya. Itu adalah simbol kebenaran. Makanya ada hadis la tanatali makhlukin binaksiatillah kan. Satu sisi kan, dan itu kan umum termasuk kepada guru kan. Kenapa orang itu kalau melawan ulama, melawan guru, melawan itu kan sama dengan melawan kebenaran, maka kualat. Karena itu menunjukkan cara berpikir dia tidak rasional, dia tidak mengikuti kebenaran, berarti hidupnya ngawur. Nah kalau ngawur, pasti suatu ketika pasti akan terpleset, akan celaka. Tapi kalau gurunya, ya intinya ginilah. Tapi yang mertua Gus Aziz inilah sebenarnya guru. Kemarin-kemarin itu kan cuma pengetahuan, nggak ada ilmunya sama sekali. Maaf ya. Ya ilmunya kan karena nggak ngajari sesuatu yang masuk akal, nggak ngajari berpihak kepada yang benar. Kalau saya memahaminya begitu. Dan sejak dicerita kan saya sampaikan. Jadi sebelum saya ketemu Abu Yusuf, saya sudah bilang ini saya ini sebelas dengan Abu Yusuf. Gurumu itu ya mertuamu. Dan kan bagus. Seperti Sayyidina Ali, gurunya Rasulullah ganti anak. Jadi Sayyidina Ali. Amin ya Allah. Amin. Jangan salah kira ya, Sayyidina Ali waktu itu juga ikut. Kalau zaman sekarang ya ikut mondok-mondok itu. Pengetahuan kan. Dia nggak pernah dipakai, yang dipakai kan ya. Dan itu, bagi saya juga wajar itu. Bagi saya wajar, karena dulu waktu mondok temennya itu nggak pakai akal semua. Nah di sini diajari pakai akal, ya. Harus penyesuaian kan. Tapi mungkin teman-teman yang lain nggak paham yang maksudnya. Karena ini memang khusus pembicaraan saya dengan Gus Aziz sejak beliau di Jogja. Ya kan gitu kan. Nggak akan kualat sih, nggak ada kualat sih, nggak ada. Jadi intinya gitulah, intinya kita ini harus berubah lah. Mindset dirubah, keyakinan dirubah, bahwa doktrin kualat itu tidak. Jadi kita jangan takut menolak siapapun dia yang ngaku, oh anak Habib. Tapi kalau salah, ya salah aja, tegur aja. Nggak ada kualat-kualat, nggak ada. Justru Rasulullah senang. Jangankan oknum Habib, siapapun kalau memang itu salah, berhak kita tegur. Hanya paling cara beda gitu. Kita terhadap orang tua bukan menegur, bukan. Terhadap orang tua, terhadap guru. Tapi kalau hanya sebatas oknum Habib, ya salah, tegur. Karena bukan orang tua kita, bukan guru kita. Apalagi oknum Habib itu hanya menjual-jual nasab, tegur. Dan kita jangan pernah merasa, oh saya ini lebih rendah. Nanti dulu. Kita pegang satu aja, yang mulia di sisi Allah takwa, udah selesai itu aja udah. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang takwa. Selesai aja di situ. Jangan, oh begini-begini. Itu untuk kalangan mereka sendiri. Yang lain nggak pakai Habib. Apalagi kalau memang makna Habib dipakai secara syariah, waduh, udah nggak masuk. Habib menurut syariah, paling yang bisa pantas disebut Habib, maaf secara syariah, diantaranya menurut saya Habib Lutfi paling. Diantar gitu, maaf tuh ya, nih, kita bicara belak-belakan aja. Kalau orang Bandung, belak nangkrak, belak nangkuban gitu. Karena secara syariah kan Habib itu bukan karena nasab, secara saya. Dari mentalitas, dari perilaku, dari mutu, kualitas keilmuan dan tingkah laku ketakwaan. Makanya Habib yang disematkan oleh mereka, apakah ini Habib secara syariah atau memang ini Habib ini menurut adab keluarga? Ya, itu tinggal nanyakan ke mereka aja. Kalau Habib menurut syariah, maaf nih. Oh ini Habib menurut syariah. Oh nggak ada yang caci maki, nggak ada yang hina orang, nggak ada yang bilang curut-curut, kerocor-kerocor, nggak ada. Nggak ada yang bilang
Ente datang ke sini cuma bawa gula 1 kilo, anak berikan, nggak ada yang bisa gitu kalau saya besar sananya, ya kan? Nggak ada. Kalau yang asli itu biasanya nggak butuh pengakuan. Nggak, Kalau betul. butuh pengakuan itu tanda palsu. Ya, Gampang. nah itu berarti nggak ini bener nih. Yang asli itu nggak butuh bener, Ya kan Duriyat Rasul nggak pernah minta pengakuan. betul, betul itu ciri yang nyata aja. Nggak ada tuh Sayyidina Husain ngotot-ngotot, enggak. Saya cucu Rasul nggak pernah. Enggak. Bahkan Sayyidina Hasan diracun sekalipun oleh istrinya bukan Saripah, nggak pernah mau membukakan siapa yang ngeracunnya ke Sayyidina Husain. Itu Duriyat Rasul. Ketika Sayyidina Hasan dicaci maki, ada saat itu di jalan dicaci maki, diem, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Terus apa kata Sayyidina Husain? Kenapa katanya engkau dihina, tidak menjawab apapun? Apa yang dia bilang? Saya tidak tahu harus ngomong apa. Tuh, itu Duriyat yang asli. Sehingga jangankan dia mau ngebalas cacian, harus ngomong apapun dia tidak tahu. Kenapa? Karena beningnya kolbunya Duriyat Rasul yang asli. Saking beningnya Duriyat Rasul sampai dia tidak tahu harus ngomong apa. Saking beningnya. Beda kalau kita dicaci maki, udah di sini ini udah mikir di balasan untuk ngomong kan gitu kan, ya kan? Apalagi sama yang palsu. Katanya palsu. Yang mencaci palsu ya. Kalau yang tempat ya lebih itu kan seperti itu. Jadi kita harus tahu lah. Jadi udah pahamlah semua kita. Oh iya udah ciri-cirinya begitu aja. Oh ciri-ciri warisan Belanda ya gitulah. Ciri-ciri palsu ya begitu. Seperti apa Ki? Ciri-cirinya? Yang mana tuh? Ya, warisan Belanda tadi. Ya tadi anak cucu Nabi. Ente kroco-kroco. Datang ke sini cuman bawa 1 kilo. Itu bukan Duriyat Rasul, itu Duriyat palsu. Mereka ngaku-ngaku Duriyat aja itu udah menyakiti Rasulullah. Dan kita diam itu, ya masa kita ngaku cinta Rasulullah kita diam. Bahkan misalnya Duriyat asli pun, kalau melakukan kesalahan, saya akan marah. Betul. Kenapa? Karena kalau kamu bikin gara-gara, kalau kamu bikin kesalahan, jangan sampai tahu kalau kamu keturunan Rasulullah. Betul. Itu pun bagi yang asli, apalagi bagi yang palsu. Wah nggak ada maaf baginya. Karena itu membuat nama baik Rasulullah itu terkenal. Setidaknya dalam pandangan orang-orang yang goblok. Makanya kritik-kritik pertama saya sebelum Banten itu mengeluarkan fatwa-fatwa lewat Abu Yusuf dan Kiai Maduddin, saya kan masa ngaku keturunan Rasulullah itu sukanya memberi, kamu sukanya menipu, kan gitu. Masa ngaku keturunan Rasulullah itu ramah, kamu sombong, kan gitu. Itu pun waktu itu saya masih ada persediaan husnudzon. Persediaan husnudzon itu ada karena tidak ada fakta penelitian, fakta ilmiah yang tersedia. Ketika ini sudah tersedia, ya nggak ada lagi. Zon itu kan karena nggak ada data. Betul. Kalau ada data kok terus bilang, ya kita husnudzon saja, ya nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Zon itu berlaku ketika sesuatu itu belum jelas. Betul. Kalau sudah jelas terang benderang seperti ini, nggak berlaku lagi. Tapi mungkin ginilah untuk menghibur Gus Aziz ini. Memang semua butuh waktu tapi ya. Jadi Abu Yusuf itu kan mengajarkan artifisial selama mondok sampai jadi LC itu terlalu banyak. Butuh waktu. Nah disitulah disinilah berlaku hukum husnudzon. Kalau soal kecerdasan kayaknya aku cerdas banget lah mestinya apa tuh. Sudah terbukti lah. Masa sama orang cerdas nggak percaya kan? Nah makanya kita itu kan pada hakikatnya guru itu sendiri kan, misalnya guru saya itu kan hanya murid dari gurunya juga hanya murid dari gurunya. Pada akhirnya kan hanya Rasulullah itulah guru. Nah berbiara kepada kebenaran. Berjuanglah dengan apa yang kita yakini. Kalau kita tidak memperjuangkan apa yang kita yakini,
Ya udah mati aja. Nggak asik hidup itu. Kalau soal caci maki, soal saudara, lawang ya banyak saudara saya itu nggak ada yang antara yang cocok dan yang suka dengan yang tidak, itu banyak yang tidak suka. Memang saya pikirin ya enggak. Apa yang saya yakini harus saya perjuangkan. Bahkan ketika keyakinan yang saya yakini itu di hadapan Allah itu keliru, itu saya enggak suka. Apakah keyakinan tanpa kebenaran itu dusta? Maksudnya gimana? Tahu. Jadi kita menyampaikan kebenaran ya, tanpa keyakinan, apakah itu dusta? Ya dusta lah gitu. Jadi yang kita tidak yakin dengan kebenaran tersebut. Soalnya saya nggak pernah memperjuangkan sesuatu yang tidak saya yakini. Kebenaran itu adalah apa yang saya yakini. Iya, kan? Nggak peduli yang mulai kata aja nggak percaya juga nggak peduli. Ini kita yakin kan? Iya. Tapi kalau faktanya cabai, masa mau diyakini gula? Iya. Kalau sudah ada fakta nggak bisa kita yakin tidak yakin. Kalau cabai mesti pedes, diyakini gula tetap pedes aja. Kalau palsu tetap palsu aja, nggak bisa turun lagi. Artinya apa? Kalau kita menyampaikan tadi itu apa kebenaran tanpa keyakinan itu dusta. Kita kalau sudah yakin berani diasingkan, berani dicaci, Iya. karena kita sudah menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang gini, kita menyampaikan sesuatu itu berharap orang percaya. Kalau saya enggak ya. Iya. Saya menyampaikan sesuatu itu sebenarnya untuk saya sendiri. Semakin banyak orang membantah itu semakin asik. Berarti kan saya bisa membuat jengkel banyak orang. Makin banyak yang jengkel senang. Faktanya bahwa kita Islam karena manusia. Kita itu tidak bisa mengharapkan keledai untuk memahami apa yang kita jelaskan. Ya, kalau mau bodoh ya bodoh aja. Mama alena ilal baladul mubin. Aku sebenarnya udah janji nggak pakai dalil. Aku suka Gus Abi Yusuf itu karena beliau sudah tidak membutuhkan dalil nabi. Karena beliau dalilnya itu adalah pengalaman. Nah itulah ilmu yang sejati. Gus izin bertanya Gus. Baik Gus Fuad atau Gus Mar atau Abah. Karena di masyarakat Indonesia umumnya itu sudah terdoktrin bahwa Said, kita tidak mengatakan oknum ya, Habib. Said, Habib lah. Habib itu pewaris surga. Nah, bagaimana orang-orang atau Said atau Habib tersebut yang melakukan kesalahan secara syariat? Apakah dia nanti di surga bawa KTP kakak gitu? Nah, gimana itu, Gus? Karena itu yang nanti akan mematahkan berani tidaknya kita untuk berdiskusi atau menjustifikasi mereka. Saya itu menolak tabayun dari kelompok mereka. Karena tabayun itu syaratnya adalah dua orang, yang satu mengajak tabayun, yang satu memberi tabayun. Syaratnya adalah orang yang mukallaf berakal. Ya. Apa mereka punya akal? Nah itu. Tabayun itu kan bagi orang yang berakal. Satu, saya punya akal, yang ngajak tabayun saya nggak punya akal, ya kan nggak perlu dia ya. Sadis. Ini kan sudah ditanamkan sejak sunat bergulnya. Jadi ibarat pembiasaan itu sudah masuk alam bawah sadar. Jadi kita butuh waktu lah, butuh waktu. Tapi yang jelas, yang penting ketika kita bersuara, nanti kan Tuhan sendiri yang akan memberi hidayah. Kalau kita mikir kayak gimana ya menyadarkan orang-orang itu yang mau jadi budaknya, ya pusing sendiri. Ya udah biarin aja. Bagaimana mengeluarkan mereka dari perbudakan? Gak usah dikeluarin, nanti kan mati sendiri. Nah gimana? Akal udah nggak sampai. Tapi kita terus bersuara. Pada satu titik tertentu itu mereka mungkin dapat hidayah. Jadi biarkan mereka dengan kebencian mereka. Iya. Kalau mutu bikum mampu sendiri nanti kebencian. Kalau oknum-oknum tersebut terjebak dengan pecaciannya, hinaannya terhadap umat ya, tanda kutip, baik itu pemerintah ataupun orang-orang yang lainnya, ketika dia mati dia masuk surga atau enggak? Apa dihisab atau tidak? Wow, belum WA sama Allah. Ini pembantahan ucapan dari mereka. Pembantahan ucapan dari mereka bahwa mereka mengatakan kalau pribumi menolak mereka nggak masuk surga. Sedangkan hadis Rasul mengatakan jika Sayyidah Fatimah mencuri dipotong tangannya. Sulitnya itu satu, kita belum pernah ke Surga. Kalau saya begini loh,
Ya terserah Allah lah. Kalau urusan akhirat itu kayak Sayyidina Ali aja. Seandainya akhirat ada kita beruntung. Seandainya akhirat tidak ada kita juga beruntung. Di dunia aja kalau lo macam-macam bersikat kan. Berarti kita diperbolehkan untuk menyikat mereka ya Gus ya? Wajib. Wajib. Nah itu pernyataan itu yang kami tunggu sebenarnya Gus. Wajibnya itu. Jadi kami kuat wajib menurut Gus Fuad dan yang lainnya. Jangan menurut saya, menurut Abu ya. Nah, tadi itu Abu ya Yusuf itu kan sudah menjelaskan panjang lebar. Kita kemarin kan awal mulanya itu percobaannya Snow Burgernya itu terjadinya kan di Banten. Dan ini kan kenyataannya di alam nyata juga apa itu pembebasan umat dari penjajahan yang kali ini kan juga dimulai dari Banten. Ya udah ini kan tanda alam yang tidak bisa kita tolak kan. Nah, kalau saya mohon maaf ya, menurut saya sudah levelnya bukan oknum tapi sudah lembaga. Makanya kan ya usul saya kan dilaporkan ke polisi. Ya. Dan dengan itu banyaknya kayak umuran saya ini ke bawah karena pengalaman waktu mendung antara pengacara saya manggilnya bapak bukan Nabi Pak saya dimarahi Habib bapak terus secara langsung sudah pendoktrinan kan, kepada yang muda-muda. Makanya saya kasih contoh, saya manggil Pak aja nggak mau. Karena tadi Apalagi manggil Habib, Pak aja nggak mau, Kang aja nggak mau saya. Lo kamu dia juga tidak menghormati kita. doktrin mereka gitu. Oh iya jelas. Saya panggilnya bapak bukan Nabi dimarahi gitu mereka itu. Dan menurut saya itu solusinya adalah tarekot. Ya, solusinya adalah tarekot seperti Abu ya sampaikan tadi. Saripati tarekot kan akalnya menjadi sehat, menjadi cerdas, menjadi penuh belas kasih. Karena kalau secara intelektual nggak bisa kita menggarap mereka, mereka nggak punya otak. Digarap otaknya itu kalau punya, lah otaknya aja nggak ada, karena mereka tidak pernah pakai. Mungkin solusinya tarekot, mungkin solusinya itu. Bukan mungkin ya, satu-satunya solusi. Oh semua perlawanan kita terhadap pemerintah kolonial Belanda VOC, itu kan semua aktor utamanya kan mursyid tarekot, tidak ada yang lain. Kalau nggak lewat jalan tarekat, sekalian aja lewat jalan komunisme. Dan itu kan bukan pilihan kita. Tapi terbukti bahwa Indonesia ini saham terbesarnya adalah mursyid tarekat, mau di Ponorogo, mau Sultan Agung, semua kan mursyid. Setidak-tidaknya atas perintah gurunya yang mursyid. Dan kalau saya bilang itu 85% perjuangan Indonesia itu dilakukan oleh kelompok tarekat, 15% dilakukan oleh kelompok komunis. Itu fakta sejarah yang bisa saya analisis saya bisa itu bisa benar. Tapi kira-kira kayak begitu. Mau Bung Karno sekalipun itu kan inspirasinya dari tarekat. Nah dalam keadaan seperti ini yang sudah jelas kan ada Abu ya Yusuf. Hidup tarekat. Iya. Karena tarekat itu mengubah alam bawah sadar. Sementara kalau tarbiyah itu kan hanya mengubah alam atas sadar. Kalau alam bawah sadarnya cerdas, semula tidak cerdas, kalau kalbunya cerdas kan pasti secara intelektual pasti cerdas. Tapi kalau secara intelektual itu cerdas belum tentu kalbunya cerdas. Apalagi kalau secara intelektual itu nggak cerdas ya sudah. Maka saya bilang kalau Banten sudah terlibat, artinya sudah tolang al-badru. Sudah saatnya. Sudah hadir. Sudah saatnya. Iya, matahari sudah terbit. Dan ini kan cuma aktor utamanya Banten. Kita kan, saya sama Gus Mar ini kan cuma provokator aja. Pada akhirnya semua kita serahkan Banten. Maka begitu ada bantahan-bantahan yang tidak bermutu atas tesis Kiai Mas, saya bilang sampai kiamat pun tesis Kiai Mas tidak akan bisa dibantah. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini dari Banten, ini produk Banten. Saya bilang berkali-kali mungkin di vlog-vlog saya juga. Kalau udah urusan akademik, urusan ilmiah, kalau Banten sudah mengeluarkan fatwa, itu seluruh dunia nggak bisa bantah.
Sejarah. Iya memang sejak dulu begitu. Memang sejak dulu begitu. Ya, Sunan Gorgonnya kan di Banten kan. Ini tadi masalah tadi.